Masjid Utsman bin Affan supaya tidak mengadakan semua aktivitas dari sekarang sampai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa TSTV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan hidayah, taufik dan maunahnya. Para pemirsa TSTV yang dirahmati Allah, mungkin ada pemirsa yang baru menemukan channel ini, baru bergabung. Jangan lupa di subscribe dulu, nyalakan tanda loncengnya, tekan tanda jempolnya, komentari video ini agar dapat membantu kami mengembangkan channel ini dan Anda mendapatkan notifikasi dari video-video kami yang terbaru. Para pemirsa TSTV yang dirahmati oleh Allah, semana telah beredar video tentang ceramahnya atau khutbahnya Ustadz Wahabi, Ustadz Salafi yang mengatasnamakan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang berdusta atas nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang di Pamekasan itu, sebagaimana video kami yang kemarin ya. Kami lanjutkan biar jadi pelajaran bagi ustadz-ustadz salafi yang lain, bagi jamaah-jamaahnya Wahabi yang lain, biar jadi pelajaran. Ini kan orang-orang Wahabi ini udah mengatakan ustadznya ustadz sunnah, dakwahnya dakwah sunnah, tausiahnya tausiah sunnah, kajiannya kajian sunnah. Sesuai enggak dengan sunnah Rasulullah SAW? Allah berfirman dalam Al-Quran, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati, al-ayah. Yalah, umat-umat itu ajak ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, jalan yang diridhoi oleh Allah, jalan yang membuat Allah itu ridho, yaitu jalan yang benar. Bil hikmati, dengan cara yang sopan santun, dengan cara yang lemah lembut, sebagaimana yang Rasulullah SAW ajarkan. Bagaimana Rasulullah menyampaikan risalah nubuahnya. Beliau tidak menyakiti orang, apalagi sesama muslim. Tentang Rasulullah tegas kepada orang-orang kafir, itu adalah orang-orang kafir yang memerangi Islam. Tapi kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi orang Islam, Rasulullah bergaul dengan baik. Rasulullah bergaul sebagaimana bergaul dengan orang Islam yang lainnya, karena tidak memerangi. Bahkan Rasulullah pernah menggadaikan baju perangnya kepada non-muslim, kepada orang Yahudi. Ini merupakan bukti bahwa Rasulullah itu mengajarkan toleransi kepada umat selain agama Islam. Ruhama ubainahum, Rasulullah itu belas kasih kepada sesama orang Islam. Jadi dengan cara sopan santun, dakwah tausiahnya, juga khutbahnya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Lau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum. Jika kamu itu berdakwah dengan keras hati, dengan keangkuhan dan kesombongan,
menyakiti hati orang Islam lainnya, lam faddu min haulik, mereka akan berpaling. Ini akibatnya. Berpaling itu tidak mau. Siapa yang mau kepada dakwah, tausiah yang isinya hanya menyakiti sesama muslimnya, yang isinya menjelek-jelekan sesama muslimnya. Bilangnya dakwatul haq, dakwah sunnah. Sunnahnya siapa yang berdakwah menyakiti sesama muslimnya? Sama-sama muslimnya dibilang musyrik, dibilang ahlul bid'ah. Apa tidak menyakiti itu? Karena tidak sependapat, tidak menguruti manhajnya, Islam lainnya dianggap salah, dianggap sesat. Apakah ini dakwah sunnah? Terusan ayat ini, fa'fu anhum, jika mereka itu bersalah, umat muslim itu bersalah, fa'fu anhum, ampunilah, maafkanlah kesalahan-kesalahannya. Wastaghfir lahum, selain maaf, kita harus memaafkan juga, kita mintakan ampun mereka kepada Allah. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Wasyawirhum fil amri, kita ajak rembuk dalam satu urusan. Ada masalah, kemudian ada sesuatu yang dimusyawarahkan, kita ajak musyawarah. Kita ingat di saat Nabi membangun Ka'bah, apakah orang-orang Islam saja, orang-orang yang percaya kepada Rasulullah yang diajak membangun Ka'bah, bahkan memindahkan Hajar Aswad itu Rasulullah mengajak kabilah pembesar-pembesar kabilah, tokoh-tokohnya untuk berbahu-membahu menggotong Hajar Aswad itu dipindahkan. Ini merupakan contoh bahwa Rasulullah dakwahnya begitu lembut, menyejukkan hati. Sementara dakwah salaf, dakwahnya yang mengaku sunnah, mengaku salaf, ini selalu menyakiti umat Islam lainnya, termasuk yang di Madura ini, yang di Pamekasan ini. Khutbahnya sangat menyakitkan. Ya pantas kalau orang Pamekasan marah, sehingga berujung dengan di demo, dan alhamdulillah masjidnya ditutup oleh Pak Kelebun, Pak Kades itu ya. Terima kasih Pak Kelebun, Pak Kades, matur sekelangkong. Gak buka boleh kini ke Pak Kelebun. Tutup terus masjidnya ya. Bagaimana hukumnya menutup masjid? Ya, kalau ada yang bertanya tentang hukumnya menutup masjid, ya, saya sarankan pemirsa untuk nonton channelnya Ustadz Sani Oye yang kemarin ini, yang terbaru sudah ada. Beliau sudah membuat konten bagaimana hukumnya menutup masjid, di sana lebih jelas. Tidak semua membahas hukumnya. Sudah ada Ustadz Sani Oye yang menjelaskan tentang hukumnya menutup masjid. Dan masjid yang digunakan untuk jelekan orang Islam lainnya, hanya untuk menghantam orang Islam lainnya, itu sama dengan masjid Diror. Kita ingat dulu kaum munafikin membuat masjid menyaingi masjid Rasulullah, masjid Diror, yang mana masjid Diror itu hanya digunakan untuk musyawarah, untuk menjelakai orang Islam, untuk menyaingi masjid Rasulullah yang isinya hanya orang-orang munafik yang akan menjelekai umat Islam lainnya. Akhirnya masjid Dirornya oleh Rasulullah dihancurkan. Nah, saya kira berlaku seperti itu untuk masjid Utsman bin Affan. Jadi para pemirsa, khususnya manhaj salaf, saudara-saudara yang bermanhaj salaf, ya, yang mengaku mengikuti manhaj salaf, sadarlah bahwasanya ustadz-ustadz kalian itu tidak bisa dijadikan panutan, tidak bisa dijadikan uswah. Mengaku sunnah tapi
perilakunya tidak sesuai dengan sunnah, dakwah sunnah, tausiah sunnah, hanya mengatasnamakan. Pemirsa, mudah-mudahan ini kejadian yang di Pamekasan ini membuat orang-orang Salafi Wahabi ini menjadi bahan introspeksi diri. Mudah-mudahan bisa sadar dengan perilakunya, dengan kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat. Ya. Ini yang orang-orang Wahabi yang di Makassar ini tidak sadar, menyamakan orang Islam Madura dengan Islam lainnya di daerah-daerah, di mana di daerah lain ketika ustadznya ngoceh sembarangan, seenaknya ngomong, asar bunyi atau asal nyerocos, umat Islam yang di daerah lain tidak bergeming. Tapi kalau di Madura jangan macam-macam. Ayo coba lagi Wahabi masuk ke Madura ngomong macam-macam, tidak disobek mulutnya dengan celurit, untung. Itu untung nggak disobek mulutnya sama celurit sama orang Madura. Kalau masih diusir itu masih untung. Masih untung kalau diusir itu. Masjidnya ditutup masih untung. Ya. Disobek mulutnya sama orang-orang Madura. Orang-orang Madura itu sangat fanatik sama agama, apalagi kepada NU. Macam-macam dengan NU Madura, habis kalian. Ayo dijadikan pelajaran ini. Ayo sadarlah. Sadarlah. Tinggalkan dakwah-dakwah yang hanya mengaku salaf, yang hanya mengatasnamakan sunnah saja. Mengatasnamakan, bukan dakwah sunnah yang sesungguhnya. Ustaz-ustaz Salafi Wahabi selalu berbohong. Sudah beberapa kali saya sebutkan bahwasanya ustaz-ustaz Wahabi banyak bohongnya. Bisa dibuktikan. Para pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi mudah-mudahan kejadian yang di Madura ini menjadikan bahan untuk introspeksi diri, untuk pelajaran berharga bagi kita bersama. Madura itu adalah kuat, bagus masih. Dan saya ucapkan terima kasih dan mengapresiasi tindakan Kades yang di sana telah menutup masjid yang hanya menimbulkan fitnah kepada umat Islam yang ada di sana. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.